Antara ahli medis dan ahli kolbu itu memang beda mazhab. Tapi yang beruntung yang mengerti ilmu kolbu plus mengerti ilmu cara niup. Orang baca Quran niupnya bukan gitu Pak. Ada caranya. Mau diajarin Pak. Bahasa Arabnya yanfuth. Gitu beda. Itu bukan tiupan. Itu mindahin CO2 itu. Yanfuth itu tiupan yang tidak ada rasa geraknya. Gitu. Yanfuth. Ternyata bukan hanya itu yang penting. Bapak kalau saya kirimin WA, saya bilang, Bapak hebat ya, ahli tahajud, mujahid fisabilillah, semangat Pak. Tapi saya bilang, cemen lo, soalim. Itu di WA. Kalau Bapak baca ada efek nggak? Ngefek ke badan nggak? Waktu pengurus diteror waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu karena mencoba menetralisir kajian, itu WA bikin rusuh itu Pak, bikin gundah. Benar nggak? Kalimat-kalimat itu punya energi kalau dibaca, apalagi kalau dilafazkan, apalagi kalau dihembuskan. Kenapa? Karena energi-energi yang ada di situ dia bisa tersimpan. Coba lihat flash disk. Dia bisa nyimpan data, handphone bisa nyimpan data, maka semua benda-benda itu bisa nyimpan energi, data-data itu. Semuanya bisa nyimpan data. Kenapa sendal Imam Ahmad itu bisa mengeluarkan jin? Seorang laki-laki datang, ya Ahmad, ya Aba Abdullah, anakku, putriku sering kesurupan, kayaknya dipaksa nikah kayaknya. Rata-rata kesurupan, survei kita 70% survei langsung itu karena stres, ditekan di pesantren. Kalau pesantrennya terlalu keras, kurang menikmati, anak kita bisa kesurupan Pak. Di asrama, di sekolah, apalagi dipaksa nikah sama, dipaksa kerjaan sama, atau lagi pergi berkemah itu ada tekanan, nanti orang itu kesurupan. Itu stres. Tapi kalau ini bukan, ini gangguan sihir. Udah stres, kemasukan jin. Apa katanya? Maaf saya lagi sibuk, ini sendalku, tolong bawa, ketuk aja kepalanya, jangan digambar gitu ya, ketuk kepalanya. Akhirnya dia datang pulang, dia ketuk kepala si putrinya, langsung sembuh. Apa hubungannya sendal sama? Jadi ulama-ulama ahli kolbu itu untuk mengurus orang kesurupan nggak perlu baca ayat Pak. Karena dibacain ayat, jinnya juga hafiz. Diulang lagi hafalannya semua. Dia butuh memori kolbu yang tersimpan di situ. Maka caranya bukan dihembus, gitu Pak ya, ditiup. Ini saya tunjukin. Kita baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja. Dia cuma transfer data aja. Data kalimat Al-Fatihah dipindahin ke situ. Diiktikadkan, ya Allah, tolong turunkan keberkahan Fatihah ke Abu Sa'id Al-Khudri udah bertahun-tahun diajarkan Al-Fatihah oleh Nabi. Tapi satu kali sebelum pulang, Nabi panggil, ya Abu Sa'id, nanti sebelum pulang kamu temuin saya. Karena dia punya bakat ngobatin. Gak semua orang punya bakat ngobatin Pak. Jadi Bapak ini kalau gak punya bakat ngobatin, walaupun hafiz Quran, apalagi cuma hafil qul huwallahu ahad, jangan coba-coba ngeruqyah. Abu Sa'id orangnya berani, nekatan orangnya. Apa kata Nabi? Nih, saya kasih kamu hadiah. Ditunggu-tunggu ternyata yang dibaca Nabi apa? Al-Fatihah. Tapi baca Fatihahnya beda zauknya, beda waridnya, beda ahwalnya ketika baca Fatihah saat sholat. Saat sholat baca Fatihah itu isinya adalah khudu, kerendahan kolbu. Di saat ini ada zikir obat di situ. Muncul sebuah riwayat hadis dhaif. Al-Fatihah syifa'un min kulli da'. Fatihah itu obat segala penyakit. Hadis dhaif, tapi Imam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi mengatakan apa? Ini mujarab. Fatihah itu mujarab. Benar Pak, mujarab Pak. Cobain aja Pak. Terus
Gimana lagi setelah ditiup? Tutup dengan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu minta doa, ya Allah, berkahi air ini, jadikan dia obat untuk tubuhku, badanku. Gitu Pak. Jadi jangan pindahin CO2-nya. Oke? Ya.